Apa-apa, beli 2 160.000, nggak mesti 1,2 dan gue lagi diet. Ini aja yang diet ya, Dak, lo jadi bikin gue insecure deh. Brownies diet aja sepotongnya 100 kalori ya. Gimana yang itu? Nggak usah Valhona. Lo beneran no sugar, Nada. Kayaknya dia orangnya perfeksionis OCD kayak gue deh. Gue sampai bilang, ini gue kalau jualan pasti kayak dia nih stresnya. Kayak ngepack harus lurus, tegap, ini rapi banget. Kayak karena dia pengen nyobain satu rumah nih, abisnya harus dihabisin ya. Sama aku Tashi, welcome to my channel. So excited karena kita hari ini akan mereview brownies viral buatan tiktokers dan artis. Aku penasaran banget karena banyak yang jual brownies dan aku mau tahu rannya siapa sih yang paling enak. Sampai ada yang jual 1 juta seperti biasa ya, mahal banget. Sebelum kita review, jangan lupa untuk subscribe to this channel. Makasih yang udah selalu setia nontonin video-video aku. Dan ingat, video seperti ini tidak disponsori oleh pihak manapun dan balik lagi ke selera masing-masing ya. Jadi kita nge-review berdasarkan selera aku aja. Dan apabila ada masukan atau apa, tidak ada niat menjatuhkan sama sekali. Paling aku hanya memberikan masukan, siapa tahu bisa mengupgrade produk-produk yang dijualnya. Nah, hari ini kita bakal reviewnya 4 ya. Jadi ada punyanya Safira Malik, kalau kalian tahu dia tuh kayak konten kreator masak gitu. Terus punyanya tiktokers namanya Edamame. Dia jual 1.200.000 harga browniesnya. Terus katanya banyak yang bilang enak. Terus yang berikutnya juga ada Cici Kuliner yang waktu itu kayak kita belum sempat ya kalau nge-review browniesnya, kita baru nyobain yang lavanya. Terus yang terakhir Nada waktu itu pernah kita battle barengan Cuis kalau nggak salah, dan aku bilang Nada enak banget ya kan. Sekarang mari kita lihat kira-kira Nada masih terenak atau malah yang lain lebih enak ya. Oke, sekarang pertama kita mau review yang punya Cici Kuliner dulu. Sambil review harga dan packagingnya juga ya, karena nih harganya kan mahal-mahal. Kita mau lihat packagingnya yang paling worth it, yang paling niat gitu ya. Nah, ini untuk sebuah packagingnya udah lucu ya, bagus, standar ya, bukan yang sampai di printing box punya dia sendiri. Cuman dia pakein stiker gitu. Namanya Unepis Brownies by Kuliner sama Cici. Sekali gigit ngangenin nyoklat. Harganya berapa ini? 220.000 buat 25.000. Nggak murah banget ya guys. Kalau dibandingin sama brownies Embun mah pingsan ya. Ini murah banget dan enak banget. Shout out to MKM. Ini packagingnya lumayan proper karena divakum guys. Dan kita dapetnya ukurannya lumayan besar loh, 20 x 20. Ini divakum gini. Kita buka ya. Cara. Ini tadi agak crack ya. Nah, ini kelihatan ya, karena aku biasa bikin brownies, jadi aku tahun ini coklatnya pasti pakai kalebot. Kalebot tuh jenisnya udah kelihatan banget kayak kancing-kancing bulat gitu. Nah, kalebot juga lumayan mahal ya, mungkin nggak semahal Valhona, tapi aku jujur aku biasa bikin brownies dan aku sukanya kalebot. Nah, aku waktu itu pernah ngupload Ultimate Fudgy Brownies recipe, aku pakainya kalebot full karena emang double. Oke, ini teksturnya, ini semuanya masih fresh ya. Jadi nih kita angetin semua ya biar benar-benar bentukannya semua dalam keadaan masih fresh. Aku nggak mau takutnya nanti ada yang satu, kan pasti jarak perjalanan ke rumah aku kan beda-beda ya kan. Terus kita nggak tahu jam mereka bake-nya jam berapa, beda-beda. Jadi semuanya kita angetin ulang. Jadi pada saat nge-review ini semua keadaannya dalam suhu yang fresh ya, anget. Nih dia ada kalebotnya, meltnya tuh di atas. Nggak terlalu tebel, tapi dia udah termasuk yang fudgy ya. Tapi masih ada crispy-nya, nggak terlalu fudgy yang lengket. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh fudgy sebenarnya, tapi dia lebih ke arah yang dapat tekstur crunch-nya gitu di sekitar bagian atasnya, tapi bukan karena dia punya shiny crust ya, memang ada crunch-nya. Jadi bukan fudgy yang lengket-lengket di mulut gitu kayak fudgy brownies, tapi memang di bake-nya tuh kayak overbake lewat 5 menit gitu. Udah kedapetan agak sedikit crumbly teksturnya. Terus kalau secara flavoring, dia nggak terlalu depth, coklatnya tuh yang kayak ada depth dark sama milk gitu loh. Jadi kayak cuman ada satu depth flavor, yaitu milk coklat. Aku nggak tahu dia kayaknya pakai dark coklat juga, tapi aku lebih merasakan cocoa powder ketemu milk coklat. Jadi bukan yang kayak makan brownies kerasa dark coklat terus meltnya tuh milk. Kekurangannya kalau menurut aku wangi butternya nggak terlalu muncul. Mungkin aku nggak tahu dia pakai teknik brown butter atau enggak. Enak apa enggak? Enak sih, tapi buat aku kurang sedikit ada rasa dark coklat di mulut aku. Jadi kayak terlalu manis doang gitu loh. Dan teksturnya kurang sedikit butter, kayak kurang gitu loh. Kalau untuk sebuah fudgy brownies ini masih terlalu kering bagian luarnya. Aku kasih rating ini 7,8/10. Lanjut ya, sekarang kita cobain yang kedua, yaitu yang punyanya Nada. Kita mau remind lagi yang Nada rasanya dulu gimana, karena menurut gue yang Nada dulu enak.
Jadi ternyata brownies yang kita makan sekarang, Nada tolong klarifikasi kalau aku salah ya. Tapi ini aku informasi setelah kita men-searching Instagram you. Jadi ini kayaknya ya beda sama brownies yang dulu aku review browniesnya Nada. Karena dulu itu yang aku review nggak ada embel-embel gluten free, nggak ada sugar free juga. Kayak Nada sekarang lagi mau berotot gitu nggak sih buat Instagramnya si Nada. Ini jadi ceritanya browniesnya gluten free katanya, udah gluten free, sugar free, ya nggak bisa banget disamain nama yang lain. Ini aku sekarang akan review ini berdasarkan kalau brownies gluten free ya. Aku nggak akan samain ini sama yang itu karena ya nggak bakal bisa sama lah, gila ini nggak ada tepungnya, nggak ada gulanya. Pas dipegang teksturnya tuh kelihatan kayak kosong gitu, kayak kopong gitu, tapi bukan kayak bolu juga. Jadi masih rasa tekstur fudgy-nya, tapi fudgy-nya tuh lebih airy, lebih berudara. Nih ya buat sebuah healthy brownies nih, buat yang diet nih tuh, lihat nggak sih? Udah ditulis microwave 30 seconds, sudah kita microwave 30 seconds ya. Ini aja yang diet ya, Dak. Lo jadi bikin gue insecure deh. Brownies diet aja sepotongnya 100 kalori ya. Gimana yang itu? Enak banget kalau buat brownies gluten free no sugar. Lo beneran no sugar, Nada? Oh, enak banget lo. Karena dia nggak pakai tepung. Jadi tekstur telurnya itu muncul banget. Telur itu kalau dipanggang, dikocok itu kan foamy kan. Kalian kebayang nggak kayak tekstur putih telur yang di whisk jadi ngembang terus dipanggang. Nah, dikasih coklat jadi akan memadet dan lengket tapi tetap dapat tekstur itunya. Rasanya enak, gak terlalu manis, tapi ada manis, tetap keluar manis. Terus dark chocolate gitu berasa. Catat ya buat brownies gluten free loh, gak bisa disamain sama yang lain ya. Untuk brownies gluten free aku kasih rating 9/10. Tapi kalau ini bukan gluten free, ini aku baru bisa kasih rating 8. Tapi tetap enak menurut gue, karena dia gak overly sweet. Gak ada bagian-bagian di browniesnya yang tiba-tiba terlalu gosong atau crumbly gitu. Tapi kalau dibandingin brownies Nada yang pertama dulu, ya memang enakan yang itulah. Itu kan pakai gula ya kan, pakai bapak. Oke, sukses terus buat Made by Mood yang sekarang lagi beralih ke makanan diet. Gue juga tapi enak, hebat. Nada. Nah untuk Made by Mood packagingnya jujur lebih niat berarti dari sebelumnya, walaupun yang sebelumnya bagusnya itu karena di vakum. Jadi kalau secara packaging insert isiannya jauh lebih niat yang punya Kuliner by Cici karena dia di vakum dan rapi. Tapi kalau secara box dia lebih niat karena dia udah printing brandnya sendiri gitu. Tapi emang kalau buat dikirim keluar kota gitu lebih aman yang punya Kuliner by Cici. Kalau Nada mau kirim keluar kota, Nada harus vakum ya, harus dikasih baking paper, terus dikasih vakum. Masukkan dari aku. Nah ini Nada harganya berapa? Di 290.000 aku di Gojek. Oh berarti harga lumayan pricey sih. Karena aku nggak tahu Nada pakai coklatnya apa. Kalau yang tadi Cici Kuliner itu kan jelas kayak kalebot gitu, terus butter gitu kan. Kalau ini setahu aku karena aku pernah lihat yang brownies sebelumnya dia juga pakai kalebot. Sekarang lanjut kita mau review yang punya Safira Malik. Ini jujur dari semua ini yang paling aku penasaran karena dia konten kreator masak gitu. Jadi dia kayak aku kan biasa masak, harusnya dia know the ingredients well gitu ya. Jujur kemarin aku kan ada 2 box. Jadi yang box yang sebelumnya aku udah lihat tuh rapi banget sih. Jujur kalau untuk secara kerapihan kayaknya dia orangnya perfeksionis OCD kayak gue deh. Gue sampai bilang ini gue kalau jualan pasti kayak dia nih stresnya. Kayak ngepack harus lurus tegap, ini rapi banget, packagingnya parah. Nih ya stikernya di tengah, dalamnya satu dikasih kartu, habis itu dikasih lagi wrapping kertas kayak gini. Barulah ini boxnya. Ini segini kan dia awal jualan. Biasanya orang kalau awal kan masih ya baru trial error kan. Pasti nanti kalau dia udah lebih laku, gue yakin box aja pasti dia printing. Ini udah berapa lapis tuh ya? Udah 2 lapis. Sorry ya, dirusak Safira, aku nggak sabaran. Nama brandnya Cravy Bakes. Kita buka, belum selesai. Ini berarti packaging udah 1, 2, 3 kan? Masih di vakum. Abis di vakum, ada baking papernya lagi. Udah gitu baking papernya di printing. Bagus ya. Kalian bisa lihat rapih apa potongannya. Jadi ini belum membahas rasa ya. Ini baru membahas packagingnya doang aja. Menurut gue dia udah niat banget. Tapi dia uniknya tuh potongannya kecil-kecil gitu loh guys. Tuh. Shiny crust-nya keluar banget, rapi banget, ngekotakin ini ya kayak bener-bener kayak pakai penggaris. Bismillah kita coba. Ini juga another kalebot. Aku yakin karena tadi aku ngeliat ada bulat-bulatnya kalebot di atas, cuman dia memang nggak tersebar merata. Secara rasa ya, karena sama-sama pakai kalebot mirip banget sama yang punya Cici Kuliner. Tapi dia juara di teksturnya. Dapat banget shiny crust-nya itu nggak kayak yang tadi aku bilang. Mungkin yang Cici Kuliner karena dia bikin batch-nya banyak juga. Aku kebetulan dapat batch yang mungkin agak sedikit kematangan. Nah dia nih bener-bener kayak di detik 1, 2, 3 diangkat, tek, diangkat sama si Safira. Jadi pas banget teksturnya. Dalamnya dapat melt, luarnya dapat shiny crust, pinggirannya doang yang dapat sedikit matang. Gitu. Yang bikin dia menurut aku lebih enak karena dia nggak semanis yang sebelumnya. Kalau misalnya dia mau tambahin lagi kepingan coklat, menurut aku jauh lebih enak sih. Harganya dulu berapa? Untuk yang isi 32 potong 125.000. Jadi secara harga ini harganya tuh sama guys. Tapi kalau kalian pengen yang lebih nyoklat, yang Kuliner sama Cici. Tapi kalau yang teksturnya lebih perfect menurut aku yang punya dia. Masukan dari aku yaitu kepingan coklatnya di bagian topping atas tambahin dikit lagi menurut aku karena kurang banyak dan kurang merata. Jadi overall ini aku kasih rating 8,5/10. Sama kalau level fudgy-nya dia juga bukan kalau 1 sampai 10 fudgy-nya tuh di angka 7 ya. Jadi bukan fudgy yang sampai lengket chewy gitu, enggak. Dia masih tetap dapat tekstur remposnya tuh masih ada. Jadi kalau kalian suka
suka yang fudgy yang sampai lengket ya, ini nggak kayak gitu ya. Finally kita sampai di penghujung brownies, which is brownies 1,2 juta dan bener-bener nggak dijual satuan. Jadi gue harus beli satu box, ya udah nggak apa-apa. Dijual, sekarang dijual satuan. Ngapain lu beli yang satu box? Tapi cuma segini kak. Apa? Beli 2 160.000, nggak mesti 1,2 dan gue lagi diet. Guys, ternyata kata tim aku bisa dibeli satuan, tapi dia memilih untuk beli 1,2. Kayak karena dia pengen nyobain satu rumah nih, abisnya harus dihabisin ya. Waktu itu ingat nggak aku pernah nge-review kan brownies buatan UMKM. Nah ini juga mirip nih, kayak gitu. Kalau size-nya memang gede banget, terus harus perlu diakui kalau shiny crust-nya bener-bener muncul ya, bener-bener shiny. Teknik dia ngebuat brownies-nya memang udah bagus banget. Kalau misalnya kalian mau nanya tips shiny crust, ya udah intinya telur pada saat diaduk ke gula yang sabar. Jadi kalau kalian bikin brownies di rumah, tapi aku nggak keluar shiny crust ya, berarti kalian pada saat menghaluskan gula sama telur tuh nggak sabar. Jadi kalau gulanya masih ada butiran sedikit pun aja itu mengganggu shiny crustnya muncul. Sekarang kita cobain, ini juga udah diangetin. Ini coklatnya Valrhona ya guys, jadi wajar mahal. Kita cobain ya, yang tanpa kegigit coklatnya dulu biar aku tahu browniesnya. Tapi secara dipegang dia udah yang paling buttery dan fudgy banget. Ini aku pegang, udah butter dan fudgy banget lah. Nah ini pasti teknik brown butter. Sosok pasti banget lagi gue teleponnya enggak, kata Edamim enggak, aku nggak brown butter. Tapi harusnya ya yang wangi butternya begini, ini pakai brown butter. Coba nanti dicek ke edamamenya ya. Nah ini baru yang maksud aku fudgy brownies. Kalau kalian yang pernah nge-recook resep aku ini, aku kayak gini bikinnya kayak fudgy gitu ya. Bedanya aku cuma coklatnya nggak pakai Valrhona, aku pakai Callebaut. Jadi sebenarnya kalian bisa banget achieve rasa ini dengan Callebaut. Ini bener-bener definisi brownies yang aku suka. Dan kalau aku bikin brownies, aku selalu mengejar kayak begini rasanya. Makanya aku kalau bikin brownies bener-bener se-buttery itu, se-fudgy. Karena aku sukanya memang yang kayak begini. Dan dia juga nggak overly sweet. Jadi manisnya tuh dari si coklatnya, toppingannya, bukan dari adonannya. Adonannya tuh lebih kayak pahit. Makanya maksud aku ini yang disebut brownies mix. Rasanya tuh depth-nya tuh ada. Jadi ada pahit, ada keluar milk coklat, ada keluar dark coklatnya. Coba Edamim kalau nonton video ini, apakah kamu menggunakan teknik brown butter? Karena ini wangi banget. Kalau aku biasanya untuk achieve seperti ini harus pakai teknik brown butter. Aku tapi kasih rating secara overall dari rasa dan semua 9,5 rasa ya, 9,5/10. Sebenarnya aku pengen banget ngasih 9,8. Tapi nggak bisa karena ini mahal banget. Jadi menurut aku demi kelancaran ekonomi Indonesia dan kelancaran bisnis kamu, please bikinlah resep ini, kamu ganti coklatnya Edamim, nggak usah Valrhona. Udah pakai Callebaut, lo bisa turunin harganya hampir ke setengahnya. Please jual sekarang yang kayak bener-bener serius jualan, bukan yang buat 1,2 juta gitu. Yang kayak brownies Edamim harga 200 yang kayak punya Safira dan lain-lain, tapi pakai resep ini. Coba waktu itu kita pernah bikin resep brownies kayak gini Callebaut dan itu modalnya menurut aku ya nggak semahal itu. Jadi sukses terus buat Edamim, menurut aku udah enak banget browniesnya secara fudgy-nya, secara rasa, secara semua. Memang yang nggak enak hanya harganya saja. Jadi dimohon bikin resep yang nggak pakai Valrhona, tolong kalian hubungi yang bersangkutan, beliau suruh bikin brownies jangan pakai Valrhona ya, jadi bisa dibeli oleh seluruh kalangan. Oke, seru banget review brownies kali ini. Nah seperti biasa di ujung acara aku akan memberikan recommendation ya, yang menurut aku worth to try, so kalian don't waste money untuk membeli hal-hal yang terlalu FOMO doang. Jadi kalau secara kalian ini adalah rekomendasi buat kalian yang tidak ada urgensi berhemat hidupnya, kalian cobain yang punya Edamim dan beli. Tapi menurut aku nggak usah seloyang banget, beli 2 terus kalian makan angetin bentar, minum pakai susu, itu enak banget. Aku rekomendasi, tapi aku berharap Edamim bikin yang versi nggak pakai Valrhona. Yang kedua, kalau kalian misalnya ya udah jangan Edamim tetap mahal, nggak mau kita di antara semua, aku rekomendasi yang punya Safira. Yang punya Safira menurut aku dia lebih balance, nggak terlalu manis, browniesnya tuh aman dimakan. Kayak gue tau banget kayak nggak suka manis bakal tetap bisa makan yang punya Safira. Itu dia videonya, sukses terus untuk semua yang lagi berbisnis brownies. Komen di bawah abis ini kalian pengen lihat aku review apa lagi. Don't forget to subscribe to this channel. I'll see you on my next one. Bye bye.